Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi dengan saya Muhammad Jirwatul Naim. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah saya. Nah, kebetulan mata kuliah saya ini mendapat mata kuliah terapi musik. Nah, pada mata kuliah ini yang seru, saya mendapat materi tentang konsep sufi musik dan media. Nah, bagaimanakah konsep sufi musik, musiknya para sufi dan medianya? Nah, sini akan menerangkan sedikit. Nah, nanti teman-teman bisa nyimak di link yang saya bagikan, bisa dibaca, disimak, dan buat koreksi. Mungkin tangannya ada yang belum paham, jadi bisa ditanyakan. Itu. Nah, awal cerita kita mulai dari zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in. Pada masa itu secara tidak langsung konsep sufi musik, terutama konsep musik sufi itu sudah dimulai. Contohnya di eranya Sayyidina Abu Bakar. Menurut halaman saya baca, itu sahabat Abu Bakar membaca ayat Al-Quran itu dengan suara yang merdu. Nah, di situ untuk apa? Untuk menggait hati para kaum Arab Badui. Nah, hatinya tersentuh dengan bacaan Al-Qurannya sahabat Abu Bakar. Kaum Arab Badui pun ikut memeluk agama Islam. Dia tertarik dengan agama Islam lewat itu. Nah, bacaan irama yang bagus, yang diindahkan oleh sahabat Abu Bakar itu termasuk musik secara langsung. Nah, lalu dilanjutkan di era Imam Ghazali, Jalaluddin Rumi, dan nanti selanjutnya yang berkembang pesat. Nah, konsep musik sufi, musik di kaum sufi ini digunakan untuk menenangkan jiwa. Seperti apa? Dengan mendengarkan alunan musik untuk menenangkan jiwa si sufi tersebut. Setelah itu tenang jiwanya, bersih hatinya, membersihkan diri, membersihkan hati lewat ketenangan jiwa. Nah, lewat itu musik sebagai media untuk mengantarkan sufi kepada Tuhan. Nah, dari perjalanan musik hingga sampai ke Tuhan, sufinya itu melewati beberapa tahapan, seperti si sufi mendengarkan irama, nada-nada yang membuat hatinya tenang untuk selalu mengingat Allah. Nah, lewat itu sufi musik, nah orangnya si sufi tersebut menggunakan musik untuk media mendekatkan diri kepada Allah. Nah, lewat menenangkan diri itu tadi dengan zikir-zikir dan lain sebagainya, dengan alunan musik bisa menenangkan diri. Nah, berkembang di eranya Syekh Jalaluddin Rumi, konsep musik tambah berkembang lagi. Musik digunakan untuk mendekatkan sarana mendekatkan diri dan juga untuk mengiringi tarian sufi. Kalau dulu namanya tari sama. Nah, dari tarian tersebut diiringilah musik-musik. Yang gunanya untuk apa? Nah, gunanya untuk lebih menenangkan jiwa, lebih menenangkan hati, dan hati itu hadir pada Tuhan. Jadi lewat medianya musik itu tadi, lewat media tarian,
musik itu sebagai pengantar kaum sufi untuk hadir kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, seperti itu. Nah, lalu hingga zaman sekarang dikembangkan lagi oleh para sufi, musik digunakan untuk terapi. Nah, konsepnya hampir sama. Nah, lewat pendengaran dengan nada-nada yang indah, dengan irama yang sudah ditentukan untuk bisa menenangkan hati, untuk menghadirkan jiwa kita hingga tenang, berzikir lewat musik-musik rohani, hati kita akan tenang. Dan lewat musik itu bisa mengantarkan kita, mendekatkan diri kita kepada Allah dengan bacaan-bacaan zikir. Nah, contoh pengaplikasiannya seperti di tarian sufi, diiringi musik-musik yang bisa menenangkan hati dengan si sufi menari. Menari itu ada zikirnya. Nah, jadi konsep musiknya sufi itu dia mendengarkan nada-nada, ritme, irama yang bisa menenangkan hati. Nah, lewat itu hati khusyuk berzikir pada Allah sehingga sufi bisa mendekatkan diri pada Allah. Nah, jadi konsepnya musiknya sufi itu nggak seperti musik-musik sekarang, banyak yang mengarah ke maksiatan. Di sufi musik dan musiknya sufi itu lebih ke menenangkan hati. Nah, lebih tenang, jiwanya tenang, kita khusyuk hadir kepada Allah. Jadi musik sufi bisa mengantarkan kita atau kaum sufi ya, kita juga bisa mengaplikasikan kepada diri kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat media itu tadi. Musik sebagai media, dan musik itu ada medianya. Nah, medianya musik itu tadi apa? Nah, media atau alat atau yang digunakan atau yang di dalam musik itu tadi dari zaman ke zaman itu sangat berkembang. Dari dulu seperti dari kulit domba atau sapi, kerbau juga bisa dibuat seperti tamborin. Kalau sekarang itu terbang. Nah, sekarang terbang lewat ketukan nada irama yang tertentu yang bisa menenangkan hati, bisa menghadirkan jiwa kita lebih tenang, lebih bisa khusyuk dan hadir kepada Allah. Begitu. Nah, lalu media tersebut dikembangkan hingga sekarang untuk terapi dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya ada di link, nanti bisa dibaca terus di pemaparan biar teman-teman bisa membaca juga biar lebih jelas. Nah, karena budaya membaca itu lebih baik, harus bisa dibiasakan pada teman-teman ya. Nah, nanti kok semisal yang saya omongkan ini kurang, bisa dikoreksi lewat bacaan link tadi yang saya sudah share seperti itu. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya nanti kalau ada yang belum paham ditanyakan di komen. Nah, lewat situ bisa kita saling sharing, koreksi atau menambahkan. Nah, kurang lebihnya itu dari saya. Tetap jaga kesehatan walaupun kita kuliah online, tetap harus aktif. Oke, kurang lebihnya itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.